Puji Tuhan. Shalom Ibu Bapak Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Wow. Di sini ada spirit yang berbeda, Saudara. Di sini ada hadirat Tuhan. Di sini ada terobosan baru. Saya percaya di sini ada kemuliaan Allah dinyatakan dengan dahsyat. Kalau Tuhan bergerak, dia nggak pernah bergerak setengah-setengah, saudaraku. Dia akan bergerak sepenuhnya. Dan Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, dia tidak berhenti, tapi dia akan meneruskannya dalam kehidupan saudara, dalam jemaat di tempat ini. Amin. I'm exciting. Saudara exciting juga enggak? Haleluya. Baik, tema kita adalah keluarga, family. Saudara, tahukah saudara bahwa keluarga adalah tempat di mana kehidupan Allah terjadi? Keluarga adalah pemerintahan Allah dan juga di mana kerajaan Allah dibangun di situ. Kalau ada yang iblis takuti di dunia ini, saudaraku, saya mau katakan dia takuti keluarga. Keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dan dunia di luar begitu jahat sekali. Dan mau masuk dan merasuk, saudaraku, kerajaan-kerajaan kegelapan itu mau masuk ke dalam gereja Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, kita perlu declare war to our family. Bukan hanya mempertahankan keluarga kita, tapi kita perlu untuk declare war, untuk menyatakan perang, saudara, untuk semua kerajaan iblis yang mau menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Dalam sekitar 6-7 bulan belakang ini, saya dengan suami saya banyak melayani pasangan-pasangan suami istri yang datang. Entah mereka menikah 1 tahun baru menikah, sampai pernikahan mereka mencapai usia 30 tahun, saudara. Datang kepada kami lalu katakan, kami sudah tidak kuat. Mereka bukan orang-orang biasa, tetapi mereka orang-orang yang melayani Tuhan sekalipun. Saya dan suami baru mau berangkat ke Melbourne, pesawat kami sudah ditentukan jam sekian, kami masih ada konseling mereka. Kami harus berlari ke airport, dan sampai di pesawat saya berpandangan dengan suami saya, lalu saya katakan, my God's grace be upon them, not because our own strength, just because of the grace of God. Dan saya mau katakan buat saudara hari ini, saya akan bicara dengan cepat buat saudara, bagaimana perlunya untuk kita melihat kehidupan kita. Dan bersama-sama dengan suami, istri, dan anak-anak bergandengan tangan. Saya percaya kalau keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan. Kalau gereja dipulihkan, saya yakin saudaraku, kota Bandung dipulihkan Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan itu start from the family. Keluarga kecil namanya family, keluarga besar namanya gereja. Gaya hidupnya sama, saudaraku. Adalah gaya hidup keluarga dan gaya hidup ibadah. Ada satu ayat firman Tuhan dalam Nehemia pasal yang keempat. Kita lihat dulu sebelum saya masuk kepada hal-hal yang lain. Nehemia chapter 4 verse 14. Chapter 3 kalau nggak salah, let me check. Pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Saudara, kita lihat di sini apa Alkitab katakan untuk berperang. Oh, adakah di depan? Yes. Mari kita baca sama-sama. Ku amati semuanya, 1, 2, 3. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Berperanglah saudara. Ini kisah tentang Nehemia. Waktu dia mau membangun, saudaraku, tembok Yerusalem yang sedang runtuh. Diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi ada banyak masukan-masukan dari dalam dan dari luar yang mau untuk melemahkan imannya. Tobiat dan Sanbalat. Tetapi saudaraku, dia mengatakan bahwa berperanglah untuk seisi rumahmu, baik anak-anakmu dan juga baik keluargamu. Saya mau katakan buat saudara, bahwa kadangkala ada hukum dosa yang memasuk dan menyerang dalam keluarga. Yang pertama adalah ketertutupan, saudaraku.
Biasanya saudaraku, kalau suami dan istri tidak terbuka satu sama lain, itu adalah kunci miscommunication terjadi. Tahukah saudara bahwa komunikasi sangat penting sekali dalam sebuah keluarga. Karena communication is the first priority of marriage is communication. The second priority of marriage also communication, saudaraku. Prioritas yang ketiga juga saya mau katakan buat saudara, itu adalah komunikasi. Kadang-kala kalau orang tertutup, tidak terbuka satu sama lain, akhirnya miskomunikasi terjadi. Kita perlu saudaraku menghancurkan hukum dosa dalam keluarga kita. Perlu ada keterbukaan satu sama lain. Amin. Terbuka saudara. Saya sadar ini bukan seminar dan waktunya sangat singkat. Saya nggak bisa bicara banyak buat saudara. Kalau kita terbuka, kita hadirkan hadirat Allah dalam rumah tangga kita. Kalau kita tertutup saudaraku, itu adalah sifat dari kerajaan kegelapan. Karena ketertutupan saudaraku boleh menghasilkan banyak hal yang terjadi dalam keluarga kita. Saya ingat sekali, waktu saya masih tinggal di Jakarta kira-kira 12 tahun lamanya. 12 tahun yang lalu maksud saya tinggal di Jakarta. Saya ada celengan yang kecil. Celengan yang kecil itu saya suka taruh duit tanpa ketahuan suami saya. Maksud saya baik untuk mungkin tiba-tiba ada kebutuhan yang lain, saya bisa keluarkan celengan itu. Itu saya nggak simpan di bank, simpan di celengan. It's quite funny. So I just put the money without notice of my husband. Tapi saya buat itu, saya tahu even though this is really good for us, tapi dalam hati saya seperti ada hati nurani saya katakan, that's not right. Saya melakukannya juga nggak enak saya kerjakan. Akhirnya saudaraku, kalau nggak salah hari keempat atau hari kelima, saya bicara sama suami saya bahwa I'm doing these things just for our family. Waktu saya sudah ngomong begitu, seperti ada plong terjadi di hati saya. Ada rasa damai sejahtera dalam hati saya. Saya belajar sejak saat itu, even though the good things, I don't want to just make something. Saya nggak mau hiding, nggak mau sembunyikan itu. Dan saya belajar saudaraku, saya percaya begini, kalau ada keterbukaan terjadi saudaraku, ada komunikasi yang baik di dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Kekacauan peran juga itu bisa terjadi. Suami yang diktator, istri yang menguasai. Karena biasanya ada istri-istri saudaraku mau menguasai suaminya. Jadi namanya DKI, saudara tahu DKI? Istri-istri, suami-suami akhirnya dibawa ketek istri. No, saya mau katakan buat saudara, perlu ada peran. Nanti saya akan bicara, kita akan lihat ayat-ayat firman Tuhan. Ini baru pendahuluan buat saudara. Ya, perlu ada saudaraku bahwa bagaimana istri menundukkan diri kepada suami. Bagaimana saudaraku respect kepada suami. Dan kekacauan peran ini kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong. Adalah suami jadi imam dalam rumah tangga. Dan istri adalah penolong dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang percaya katakan amin. Apa sebenarnya tujuan daripada pernikahan itu? Atau apa sebenarnya tujuan daripada Tuhan menciptakan keluarga? Mari kita lihat firman Tuhan Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kita akan lihat ayat-ayat firman Tuhan di depan ini. Kejadian 1 ayat 26, saya baca 26, saudara 27 dan ayat-ayat 28 bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Silakan saudara ayat 27. Kayaknya saudara baca lebih baik. Silakan saudara baca ayat 28. 1, 2, 3. Silakan saudara. Amin. Haleluya. Kayaknya di sini keras sekali ya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, tujuannya adalah yang pertama, supaya kita menyatakan Elohim atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tujuannya adalah supaya kita menyatakan Elohim. Saudara tahu artinya Elohim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal. 3 tetapi 1 saudara. Ayat yang ke-26 kita melihat di sana. Kita lihat saudara 26, 27. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa
kita. Saudara, gambarannya Elohim. Saudara adalah rupanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi suami yang ada di sini, istri yang ada di sini, kita adalah gambaran daripada kita itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saya percaya saudaraku, tujuan Tuhan dalam keluarga, tujuan Tuhan untuk menciptakan dalam pernikahan, saya yakin untuk kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Amin saudara. Menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Kita percaya bahwa pernikahan adalah memasuki proses yang sangat panjang untuk jadi serupa dengan Kristus. Prosesnya panjang, prosesnya cukup lama saudara. Kita yakin semua orang yang masuk dalam pernikahan mengerti bahwa pembentukan karakter adalah merupakan ciri utama dari keluarga. Jadi pembentukan karakter adalah ciri utama dari sebuah keluarga itu dibangun, saudara. Alkitab bilang begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita ditajamkan sama orang yang dekat dengan kita. Kalau saudara datang suami istri duduk di samping saudara, yang di samping saudara itu yang banyak menajamkan saudara. Saya banyak ditajamkan oleh suami saya yang paling ganteng itu saudara. Yang ada di Jakarta sekarang melayani. Saya bisa seperti ini karena ditajamkan oleh dia. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Wow. Kalau kita ditajamkan enak enggak saudara? Enggak enak ya. Tapi puji Tuhan hasilnya luar biasa. Supaya karakter Kristus itu boleh keluar dalam kehidupan kita. Karakter Kristus itu boleh nyata. Ada kasih terjadi, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran keluar, kemurahan, ada kebaikan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi. It's wonderful, kebaikan kita nyatakan dalam as a family. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan terjadi, kelemah lembutan, self control saudaraku, penguasaan diri. Saya suka bahasa Inggrisnya, penguasaan diri artinya apa? Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kadang-kala musuh yang paling besar itu diri kita kan ibu bapak. Kalau kita sudah marah, mata kita melotot, saudaraku muka kita merah. Kita gak ganteng lagi, gak seperti gambar Elohim lagi. Buruk lagi kita punya wajah rupanya saudara. Coba suruh, kalau suami marah coba istrinya bilang, nak coba ambil kaca dulu. Kasih papa, lihat dulu mukanya seperti apa. Saudara-saudara dia bisa melihat, wow wajahnya, it's sangat kasar saudaraku, tapi saya mau katakan it's like a devil. Saya mau katakan buat saudara, bahwa kita perlu ada penguasaan diri dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya waktu sebelum menikah dengan suami saya, dulu saudaraku, dia masih kurus. Jadi saya bilang gini, saya menikah dengan suami saya dulu pendek-pendek, kurus-kurus, tapi diurapi oleh Roh Kudus. Dia banyak bentuk saya. Saya dulu tinggal di Makassar. Keluarga saya punya usaha di Toraja. Jadi sebagai single woman, kadang-kala saya ya puji Tuhan lah, diberkati Tuhan. Anugerah Tuhan semua. I'm blessed by God. Duit ada. Karena duit ada, saya suka tolong orang. Makanya saya encourage saudara seperti tadi disampaikan, wow. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ajaib saudara. Saya bertumbuh, saya suka memberi. Saya suka banget. Saya suka. Pada saya pikir Tuhan kasih berkat, buat apa? Saya yakin ada dua hal kalau berkat diberikan. Yang pertama benih atau roti. Benih is not belong to us, that's belong to God. Kita perlu tabur. Kalau roti, itu kita makan tentunya. Ada orang saudaraku, kalau benih dia makan juga, kalau roti dia tahu bahwa dia perlu makan. So, I like to give. Saya menikah dengan suami saya. Saya pikir saya suka memberi. Rupanya karunia belas kasihan dia, karunia memberi dia di atas rata-rata dari saya. Dulu kan ada pendeta saya suka kasih duit, kasih. Sampai saya nggak ada. Saya senang. Kawin dengan suami saya kasih jumlah untuk saya memberi kepada orang.
Suami saya bilang begini buat saya, kalau kasih yang terbaik, kasih yang the best, jangan kasih yang second best. Beri yang terbaik. Kalau kita beri karena kita kelimpahan, biasa saudara, kita punya, kita bisa kasih. Tapi coba kalau kita kasih pas-pasan, bahkan waktu kita kasih saudaraku, kita seperti ada di padang gurun, itu yang luar biasa. Dan kehidupan hamba Tuhan, kadang-kadang praise the Lord we have, praise the Lord kita cukup, praise the Lord we just trust in God. Dan suami saya bilang begini, give, beri yang terbaik. And I'm learning until today. Kadang-kadang saya masih pakai kalkulator jalan, plus tambah plus, minus, dan semuanya. And after that I said, God, I'm learning, saya mau beri yang terbaik. Dan saudara, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berutang buat kita. Tuhan adalah Tuhan saudaraku yang tidak pernah tutup matanya buat kita. And I said this, even though saya percaya firman Tuhan, kalau kita beri kita akan menerima. Tapi toh kalau Tuhan mungkin belum balas memberikan kembali kepada saya. Kalau toh mungkin Tuhan suruh wait until in His time. Saya tetap mau tabur. Karena saya tahu itu adalah karakter Tuhan. Dia sudah beri yang terbaik. Wow. Itulah karakter dalam kehidupan saya yang saya merasa bahwa, hey, I have something after I get married. Tuhan mau dalam kehidupan kita saudaraku untuk karakter Kristus itu terpancar dalam kehidupan ini. Saya nggak mau lama di sini, tapi yang kedua yang saya mau bagikan buat saudara, selain kita menjadi serupa dengan Kristus, kita adalah tujuan pernikahan menyatakan gaya hidup Allah. Coba saudara bilang, menyatakan gaya hidup Allah. Nah, kita menyatakan gaya hidup Allah saudara, itu saya mau katakan gini, kalau Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, saya percaya itu karena keluar dari karakter Tuhan sendiri. Amin. Kalau Tuhan mau untuk kita berbuat sesuatu, itu karena keluar daripada pribadi dan karakter Tuhan. Misalnya Tuhan bilang begini, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Karena Tuhan kudus saudara, sebab itu Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Kalau Tuhan bilang begini, kasihilah sesamamu seperti dirimu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bahkan Kolose mengatakan bahwa kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya ingat waktu saya menikah, ada undangan kawin saya, itu Kolose, kalau nggak salah 4 ayat 13. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena Tuhan menyuruh kita mengasihi, karena pribadinya adalah kasih adanya. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan, saudaraku, tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. We cannot love God because God love us first so that we can love Him. Kita bisa hidup di dalam kasih karena Allah kita kasih adanya. Apalagi yang Tuhan mau, saudaraku, untuk kita kerjakan sesuai dengan karakter Tuhan. Tuhan itu, saudaraku, adalah Tuhan yang punya covenant. Punya ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian Bapa dengan anak, dengan Roh Kudus. Itu luar biasa. Ikatan perjanjian satu sama lain. Saya yakin karena Tuhan punya ikatan perjanjian Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan mau bahwa kita setia dengan ikatan perjanjian atau covenant di dalam perkawinan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai suami punya istri yang satu-satunya Tuhan berikan. Inilah ikatan perjanjian yang sah yang daripada Bapa asalnya. Ini yang saya mau katakan buat saudara bahwa sekali lagi itu gaya hidup Tuhan. Bagaimana kita menyatakan gaya hidup Tuhan di dalam sebuah keluarga. Buat suami istri yang ada di tempat ini yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Khusus buat para ibu-ibu terlebih dahulu. Para istri-istri. Wow, saya ingat kalau nggak salah berapa bulan yang lalu. Saya harus khotbah di gereja saudara. Dan tiba-tiba saya sakit vertigo saudara. Itu waktu itu kalau nggak salah harus pembagian suami dan istri. Dan saya nggak bisa hadir. Saya sangat berduka sekali. Saya sedih sekali. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Tanggal 12 Oktober ini hampir saya tidak datang lagi di depan saudara. Karena saya baru kembali dari Indonesia, saya ke Melbourne dan saya harus balik lagi, ada pelayanan camp.
dan pelayanan tempat ini. Tapi saya rasa dalam roh saya, I have to come. And I thank God, saya nggak miss yang saya ingin bagikan buat para ibu-ibu dan para istri-istri yang saya kasih di dalam Tuhan. Tahukah bahwa kita perlu untuk punya nilai-nilai yang kita berikan buat suami kita. Dan nilai-nilai itu sebenarnya tidak sukar untuk kita kerjakan. Nilai-nilai itu kita bisa lakukan karena saya percaya kasih karunia Tuhan ada atas hidup kita. Yang pertama, kita perlu beli respect. Coba saudara bilang respect. Menghormati, menghargai. Yang kedua, saudaraku, kita perlu trust atau percaya kepada suami kita. Ini nilai yang perlu kita berikan. Dan yang ketiga, saudaraku, kita perlu forgive, mengampuni. That's three things that the value that a wife has to give to her husband. Dan value ini seperti Alkitab katakan, saudaraku. Ada ayat firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga itu. Bahwa istri di mana tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Dan saya percaya, saudaraku, istri tunduk kepada suami, saya yakin, saudaraku, it's not only submission, tapi saya yakin juga suami harus mengasihi istrinya. Ada saling di situ, ada saling mengasihi satu sama lain, ada saling menundukkan diri tentunya satu sama lain. Dan saya yakin percaya bahwa kalau kita respect kepada suami kita, dia akan temukan jati dirinya. Kalau kita percaya kepada suami kita, dia akan temukan tanggung jawabnya. Kalau kita mengampuni dia, karena dia terlebih dahulu mengampuni kita. Saya bisa berkhotbah di depan Bapak Ibu Saudara karena suami saya sudah mengampuni saya. Terlebih Tuhan sudah mengampuni saya. Karena dia juga bisa berkhotbah karena saya sudah mengampuni dia. Saudara, kembali kepada respect. Saya secara pribadi saya mau katakan, saya respect kepada suami saya. I respect him with all of my heart. Ada orang-orang kadang-kala nggak bisa respect kepada suaminya karena kantongnya lebih tebal dari suaminya. Karena mungkin penghasilannya lebih banyak. Karena dia lebih educated. Dan akhirnya sukar untuk menundukkan diri. Mungkin di Bandung nggak ada ya. Di Melbourne banyak. Di Melbourne banyak. So, saya duduk sama ibu-ibu dan konseling dengan mereka di meja konseling dan saya bilang, if you want to submit to your husband, I believe God is going to bless you. Kalau kita tunduk pada suami kita, saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Karena ini the word of God. Kita bisa respect lewat kata-kata kita tentunya. Kita bisa respect dengan katakan thank you, kita bisa respect dengan katakan I love you. Karena bukan dalam pacaran saja, saudaraku, kita katakan I love you. Waktu kita menikah, saya biasa jalan sama suami saya naik mobil, saudaraku. Lalu saya bilang begini, wow, kita menikah sudah hampir 20 tahun ya. Tapi saya sangat menikmati pernikahan ini. Walaupun, saudaraku, dalam pernikahan banyak juga yang namanya kita jalan di padang gurun. Banyak ketajaman-ketajaman yang saya hadapi. Tapi saya mau katakan, I enjoy so much. Karena apa? Karena kita belajar yang saya mau katakan kepada saudara, nilai-nilai yang kita bisa berikan kepada suami kita. Wow, ini waktu mengejar terus ya. 15 menit lagi saya selesai. Tambah 3 menit. Wow, puji Tuhan. Baik, saya cepat saja saudara, trust, percaya. Percaya dia akan temukan tanggung jawabnya dan mengampuni. Percayakah saudara kalau forgiveness is not a feeling? Amin ibu bapak saudara. Mengampuni bukan perasaan. Tapi mengampuni adalah keputusan yang harus kita buat. Karena waktu kita putuskan mengampuni, kasih karunia Tuhan turun dalam hidup kita. Biasanya bapak-bapak sukar minta maaf sama istrinya. Kadang-kala sukar. Ya. Tapi saudaraku, saya percaya pria yang sudah diubahkan Tuhan mudah untuk minta maaf. Amin saudara. Suami istri tidur satu ranjang, saya tahu kalau saya salah, saya colek suami saya. Saya bilang maafkanlah saya. Waktu sudah minta maaf rasanya segar saudaraku, rasanya plong. Dia pun demikian. Kadang-kala dia ada orang-orang yang biasa bisa berikan apa? Kasih bunga sebagai tanda minta maaf. Tapi waktu kita merendahkan hati kita, saya percaya bahwa Tuhan akan meninggikan kehidupan kita. So berikanlah 3 hal ini. Saya cepat saja saudaraku, respect, trust, and also forgive. Saudara tahu bedanya pria dengan wanita? Beda loh pria dan wanita. Pria itu saudaraku seperti waffle, makanan waffle. Wanita itu seperti spaghetti. Jadi pria melakukan sesuatu hal dalam satu waktu. Kalau wanita bisa melakukan banyak hal saudaraku dalam satu waktu.
Nah, wanita bisa sambil gendong anak, sambil goreng tempe kan? Iya dong, sambil gendong anak goreng tempe, bisa telepon lagi. Kalau pria itu di komputer, istrinya panggil, sayang. Dia konsentrasinya, sayang. 3 kali, sayang, oh ayah, do you call me? Karena dia itu konsentrasi dalam satu hal, dalam satu waktu. Itu perbedaannya. Makanya ada dalam kehidupan, dalam otaknya pria itu, ada dalam otak pria itu ruang hampa. Jadi ibu-ibu, kalau bapak-bapak ditanya begini, sedang mikirin apa? Kalau bapak-bapak bilang, enggak mikirin apa-apa, itu memang benar. Benar. Itu memang benar. Enggak percaya, pasti ada kamu mikirin. Dicecer suaminya. Tapi itu memang suami itu ada ruang hampa yang dia suka menikmati di situ. And nothing to do with that. Jadi jangan bilang, kamu ada mikir ini ya, ada mikir itu. So, understand-lah, mengertilah suamimu. Amin, saudara. So, banyak perbedaan-perbedaan yang saya nggak bisa ungkapkan di depan saudara lebih banyak lagi. Tapi, istri-istri perlu mengerti suami, dan demikian pula suami untuk mengerti istrinya. Saya banyak saya bisa tahu, di dalam kehidupan pria, I want to tell you this, there is a boy inside a man. Siapa itu yang keras banget? Ada anak kecil laki-laki di dalam a man, di dalam pria dewasa. Dan anak kecil laki-laki itu hanya dapat dipenuhi kepuasannya bukan sama mamanya, tetapi sama istrinya. Saya selesai di sini. Saya tidak lanjutkan lagi. Buat suami-suami, saya mau katakan begini. Coba 1 Petrus pasalnya yang kita Amsal 18 dulu ayat 22. Baru kita ke 1 Petrus 3 ayat 7. Amsal 18 ayat yang kedua, 22. Oh puji Tuhan. Siapa mendapat istri? Coba suami-suami baca 1, 2, 3. Dan ia dikenan Tuhan. Jadi bapak-bapak bersyukurlah saudara mendapatkan yang sangat baik. Dan favor of God dalam bahasa Inggris dikatakan perkenanan Tuhan turun di atas kehidupan saudara. So, istri yang cakap siapakah mendapatkannya? Saudara yang mendapatkannya. Alkitab bilang begini, hey, treat your wife, I want to tell you, treat your wife like your princess. Amen. Seperti princess, seperti ratu dalam rumah saudara. Ada ayat lagi, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Kita lihat ayat ini. Apa yang dikatakan? Demikian juga kamu hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Hiduplah bijaksana bapak-bapak terhadap istrimu. Kalau saudara mau doa bapak-bapak didengar oleh Tuhan. Tuhan mau just love your wife. Be wise with your wife. And I believe whatever we pray, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Yang terakhir, yang ketiga dan saya selesai di sini. Apa tujuan daripada pernikahan, saudara? Yang pertama tadi menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, supaya the lifestyle of Christ kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya yang ketiga yang saya ingin bagikan buat saudara adalah supaya kita memenuhi bumi dan menaklukkan bumi itu. Memenuhi dan taklukkan bumi. Seperti ayat yang kita baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Di sini sebuah keluarga terlibat dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dengan menyatakan kuasa yang besar dari Injil Kerajaan Tuhan lewat pengalaman hidup sehari-hari, memultiplikasikan komunitas ilahi dengan jalan memenangkan keluarga-keluarga yang lain. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Penuhi bumi, saudara juga menghasilkan keturunan ilahi yang luar biasa. Seperti Maleakhi 2 mengatakan bahwa ada keturunan ilahi yang dihasilkan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, anak-anak, saya mau katakan anak-anak itu yang Tuhan berikan buat kita, bukan milik kita. Amin saudara, anak-anak itu miliknya Tuhan.
Jangan ibu bapak di sini senang kalau anak-anaknya suka tinggal di rumah dan nggak mau keluar-keluar. Karena saya mau katakan, sekarang banyak game internet yang masuk. Saya di Melbourne, saudaraku, ada keluarga yang datang begini sama saya, ibu, doakan anak-anak saya. Kenapa? Disuruh makan sebentar, nggak mau makan lagi. Lalu mereka bilang saya masih kenyang dan sebagainya. Karena sudah banyak pemberontakan terjadi, game sampai berjam-jam. Lalu saya bilang begini, oke, kita dengan anak tentu sekarang samanya lain. Anak kita treat sebagai teman kita. Saya percaya saudaraku, Tuhan akan berikan hikmat buat para orang tua. Saya percaya dalam keluarga kita, biar kita treat anak kita. It's not only bahwa kadang-kadang yang dulu-dulu anak harus ikutin perintah orang tuanya. Tapi saya percaya Tuhan mau anak-anak menjadi teman kita. Sehingga waktu dia menjadi teman kita, dia mau mendengarkan kita. Karena banyak anak-anak di luar lebih dengar temannya daripada dengar orang tuanya. Berperanglah. Rebut anak-anak kita. Be friend with them. Dengan cara apa saudaraku? Dengan firman Tuhan dalam sebuah keluarga. Banyak kumpul dalam bersama-sama dalam doa dan firman Tuhan. Jangan dilupakan saudaraku, doa dan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak kuatkan diri kita, kita tidak kuatkan anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan, mereka habis di luar saudaraku, dimakan oleh semua banyak penggoda-penggoda yang mau menghancurkan anak-anak kita. Masukkan mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu bukan tugas sekolah minggu. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini tugas keluarga, tugas seorang suami, tugas seorang istri. Tugas papa dan mama. Kadang-kala kita bilang cukup sekolah minggu. No at all. Firman Tuhan. Untuk mereka buka hati mereka. Mereka boleh bertumbuh dalam kebenaran. Berdoa bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama. Dan saya terlalu percaya saudaraku. Kalau kita rebut anak-anak kita di dalam pengenalan akan Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Saya yakin roh yang ada dalam kehidupan kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saya mau katakan buat saudara yang ada di tempat ini, saudara akan memberkati keluarga-keluarga yang lain. Saudara sudah diberkati dengan luar biasa di tempat ini. Saya percaya. I'm talking about spiritual blessings for you. And also saudaraku, berkat rohani, berkat jasmani, saudara diberkati Tuhan. Berkatilah saudaraku, saya mau katakan buat keluarga-keluarga yang lain. Dengan pengalaman kehidupan saudara, multiplikasikan komunitas ilahi. Itu sangat penting sekali. Rampas orang-orang dari kerajaan kegelapan, bawa masuk mereka ke dalam kerajaan sorga. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja, satu-satunya yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang besar, yang luar biasa, yang hidup itu saudaraku, yang perlu untuk kita bagikan kepada keluarga-keluarga yang lain. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kita boleh mengalami pemulihan. Hanya nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam 7 menit ini saya sebentar ingin berdoa kepada saudara. Tapi saya ingin ceritakan satu kesaksian buat saudara. Saudara bisa tutup Alkitab saudara. Dan setelah kesaksian ini saya ingin berdoa buat keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Saya percaya kalau Tuhan mau kita multiplikasi saudara. Sebenarnya itu bukan tanggung jawab pendeta. Tapi itu tanggung jawab orang percaya. Amin saudara. Bukan tanggung jawab pemimpin. Kita perlu dalam kehidupan kita untuk tahu bahwa kita diselamatkan karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya suka untuk memberitakan nama Yesus kemana saya pergi. Ada satu wanita, dia bukan orang Kristen, dia terima Yesus. Saya ketemu dia saudara. Saya ketemu dia di train station, ini di Melbourne. Ketemu di train station, saya datang dekatin dia. Karena kami naik tren, saya merasa dalam roh saya Tuhan bilang begini, dekatin perempuan itu, lalu katakan aku mengasihi dia. Keluar sampai di tempat tujuan,
Saya pikir gini, Tuhan saya sudah kehilangan dia ada di mana, tiba-tiba saya keluar, dia lewat di depan saya. Saya kejar dia, lalu saya katakan, excuse me, can I talk to you? Dia berhenti, dia bilang, ada apa? Saya bilang, Yesus Tuhan sangat mengasihi engkau. Lalu dia bilang gini, wow, saya bukan orang Kristen, tapi memang saya sedang cari gereja karena saya pernah dengar nama Yesus. Nah, lalu saya mulai berbicara siapa Yesus kepada dia. Saya katakan, oke, have you ever heard about Jesus? Dia bilang, yeah. Jesus is the Son of God. Saya mulai cerita siapa Yesus, Yesus Tuhan. Saya tidak ngomong agama karena agama nggak bisa selamatkan. Yang selamatkan kita adalah pribadi ini. Akhirnya lama setelah saya sharing Yesus, singkatnya saudaraku, saya tanya dia, kamu ingin minta Yesus dalam hatimu? Dia bilang iya. Saya berdoa dengan dia, saudaraku, di train station itu, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, masuk ke dalam hatinya. Biasa saya minta nomor kontaknya, saya kasih nomor kontak saya. Selesai, saya pergi ke Indonesia, waktu itu saya pulang, saya telepon dia. Saya bilang, sekarang kita bisa ketemu. Kita ketemu yuk, di stasiun yang sama, di tempat yang sama. Tapi saya harus pulang jam 3. Karena saya harus jemput anak saya dari sekolah. Saya jemput anak saya tinggal di Point Cook. Dia bilang begini dengan saya, saya juga tinggal di Point Cook. Saya kaget, oke, kamu tinggal di mana? Dia sebut saudaraku tempat saya tinggal, kompleks itu di Alamanda. Saya bilang, saya juga tinggal di Alamanda, rupanya dia tetangga saya. Saya naik mobil cuma 2 menit dari rumah saya ke rumah dia. Oke, akhirnya daripada susah jauh-jauh, saya ketemu sama dia di kafe di daerah Point Cook. Saudara, saya buka iPad saya buka Alkitab. Orang kalau haus dan lapar sama Tuhan kelihatan, saudara. Saya bisa lihat saudara-saudara yang haus sama lapar sama Tuhan di sini. Matanya melotot, mulut, cuman bedanya saudara, enggak sama dengan dia. Mulutnya menganga. Mata melotot, mulut menganga. Seperti dia bilang begini, feeding me now. Wow, kasih makan saya dengan firman Tuhan. Itu udah berjam-jam. Kadang-kadang saudaraku kita yang capek sendiri, dia enggak capek saudara. Ya karena dia enggak bicara, saya yang bicara saudara. Dia enggak capek, dia, saya bilang ini orang lapar banget. Udah ketemu dengan dia Bible study terus. Akhirnya saya bilang sama dia gini, kamu udah siap dibaptis nih? Mau dibaptis? Mau. Ada kolam renang jemaat saudara, airnya dingin. Pas sedang musim dingin lagi. Saya pikir kalau masukkan dia bilang dia bisa dianiaya di dalam kolam. Kita cari deh kolam yang panas, air yang panas. Puji Tuhan dapat saudaraku. Di swimming pool, tempatnya sedang sepi. Saya baptis dia saudaraku. Dia keluar dari air. Dia bilang begini, I feel light. Saya rasa ringan. Praise the Lord, God is good. Dia anak satu-satu dari sebuah keluarga yang tinggal di Guangzhou. Dia dari Guangzhou asalnya. Dia bilang begini, orang tua saya belum kenal Tuhan. Saya bilang, it's okay, kamu sudah kenal Tuhan, kamu berdoa buat orang tuamu. Dia pulang ke Guangzhou saudara. Orang tuanya bilang, kamu sudah terima Yesus. Saya tidak larang kamu terima Yesus. Tapi mungkin belum saatnya saya minta Yesus dalam hati saya. Dia pulang ke Melbourne, dia cerita buat saya. Saya katakan, it's okay. Kalau kau berdoa, Tuhan pasti dengar. 1 orang diselamatkan, seisi rumah pasti diselamatkan. Haleluya. Ada jemaat kami di Pulau Hainan. Saya bilang kalau saya pergi ke Hainan, saya akan mampir ke Guangzhou, ke rumah orang tuamu. Kami ada gereja yang kami bangun di sana karena kasih karunia Tuhan. Nanti kapan-kapan saya bisa cerita buat saudara. Karena kita tidak punya waktu lagi. Saudara, di Cina ada setiap hari orang, every day 25,000 people accept Jesus Christ. Setiap hari 25,000 orang terima Yesus di Tiongkok saudara. Itu berapa banyak tahun yang lalu, saya percaya hari ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Selalu saya yakin kalau Tuhan bisa bekerja di Cina, Tuhan bisa bekerja di Indonesia.
Tuhan bisa bekerja di kota Bandung. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Bermultiplikasi saudaraku. Jadilah keluarga yang sungguh-sungguh karakter Kristus terpancar dalam kehidupan kita. Jadilah keluarga yang punya gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup Tuhan. Dan jadilah keluarga yang jadi berkat buat keluarga yang lain. Sehingga kerajaan Allah ditegakkan dalam keluarga kita semua. Mari kita berdoa, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bapak, hamba sudah selesai bicara. Tapi hamba yakin Roh Kudus terus bicara dalam hati kami. Hamba sangat amat terbatas Tuhan. Tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang ada di sini, suami istri, bisakah kau gandeng tangan istrimu? Pegang tangan istrimu. Aku berdoa buat suami istri Tuhan yang hadir. Bapak berkati kehidupan mereka. Hamba berdoa biar karakter Kristus memenuhi kehidupan mereka. Apapun yang mereka sedang going through, yang sedang mereka alami sekarang ini Tuhan. Janjimu selalu ya dan amin Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah untuk tidak menepati janji Tuhan. Karena Kau berjanji bahwa rancanganmu damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk berikan hari depan yang penuh harapan. Bless this couple, Father, I pray. Biar urapan Tuhan turun pada pasangan suami istri yang hadir pada hari ini Tuhan. Kalau ada ibu-ibu yang datang tidak bawa suami, atau suami-suami yang datang tidak bawa istrinya, berkati kehidupan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa Tuhan biar mereka yang lemah mendapatkan kekuatan. Mereka Tuhan Yesus yang sakit terima kesembuhan, yang membutuhkan pertolongan dijawab oleh Engkau. Apapun miscommunication, misunderstanding Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong Tuhan dalam konflik apapun yang terjadi. Kami belajar, kami tidak menyerang Tuhan pribadi, kami menyerang masalahnya, dan kami percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi Yesus yang luar biasa, pribadi Kristus yang dahsyat adalah menjadi imam yang besar dalam rumah tangga Tuhan, menjadi Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan pasangan suami istri bersama anak-anak mereka. Bapakku berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada dalam rumah tangga, dalam keluarga-keluarga yang hadir di tempat ini. Bapak, kami tidak mau Tuhan anak-anak ini terseret dengan banyaknya tipu daya dari kerajaan kegelapan. Kami rebut mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka roh lapar dan haus akan Tuhan. Dan hikmat kepada orang tua untuk mendidik anak-anak dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba percaya anak-anak boleh menjadi anak-anak kesukaan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. We want to thank you for this family Lord. Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena hamba percaya keluarga yang ada di tempat ini, di dalam jemaat di sini diberkati dengan luar biasa, dipulihkan oleh Tuhan, dan dengan Engkau mereka lakukan perkara-perkara yang besar, karena Engkau sendiri yang sudah menginjak para lawan mereka. Bagimu kemuliaan, bagimu hormat, bagimu syukur, dan bagimu sembah selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.